Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat semangat pagi teman-teman. Alhamdulillah kita hari ini ke hari ke-6 ya. Nah, oke sebelumnya mohon maaf, harusnya ini kemarin itu harus sama Pak Wahid lagi karena beliau ada urusan akreditasi. Jadi tiba-tiba tadi sore menghubungi kami. Nah, akhirnya diganti oleh saya insya Allah. Jadi insya Allah untuk materinya itu sesuai dengan kisi-kisi TPS ya. Untuk hari ini kita akan belajar ke pemecahan masalah. Oke, nah ini hari ke-6 ya dan besok insya Allah kita akan try out ya nanti sedang kami setting sama tim Coach Dedi ya, tim dari kuliah matematika nanti insya Allah itu soalnya itu soal-soal yang cukup sesuai dengan kisi-kisi TPS ya, yang ada yang soal tahun lalu bahan. Jadi bisa untuk belajar teman-teman semua. Jadi nanti kalaupun nanti merasa belum bisa kita matangkan, bisa diskusi ya di grup gitu. Oke, izin saya screen untuk hari ini. Nah, hari ini materi itu pemecahan masalah. Jadi eh ya nggak begitu hitung-hitungan sih. Jadi teman-teman yang kemarin pernah saya sharekan, kalau masih pusing mumet-mumet tentang hitung-hitungan, paling nggak dasar ya, bisa dimaksimalkan di pemecahan masalah ini. Oke. Screen saya kelihatan ya teman-teman ya. Oh iya. Kelihatan, Kak. Oke, siap. Terima kasih. Nanti misalnya saya sekiranya ada noise, gangguan atau putus koneksi, nanti bisa langsung instruksi ya. Oke, baik tentang pecahan masalah. Oke, kemarin selama 5 hari teman-teman sudah belajar ya. Ini insya Allah materi terakhir kita. Nah, kenapa pemecahan masalah itu materi sendiri? Karena ya poinnya beda sendiri. Nah, nah kemarin ya ini pemecahan masalah ya teman-teman. Nah, di sini ada 12 soal. Jadi kalau 12 kali ini ada di batch sendiri ya. Ini ada di soal sendiri, ini sesi sendiri ya. Ini 12 kali 5 kalau bener kan ada 60 poin. Kalau misalnya kemarin tahun lalu kan 120 poin ya. Ini kan ada separuhnya lebih, separuhnya passing grade kan. Jadi ya tidak bisa kita remehkan. Tapi jangan diremehkan juga karena kemarin tuh banyak juga yang di bagian apa itu namanya teman-teman di bagian PG pemecah EPM pemecah masalah itu banyak juga yang ada yang kurang gitu. Soal 12 cuma bener 5. Jadi ya karena bacanya panjang dan juga waktunya terbatas jadi rata-rata kewalahan di situ. Nah, jenis soalnya ini secara umumnya itu ada wacana, ada tabel, diagram, grafik. Nah, tahun lalu teman-teman, batch sebelumnya, bukan tahun lalu, tapi batch sebelumnya, yang bulan Maret kemarin, itu hampir 90% itu ini, Mas. 90% yang keluar yang ini. Wacana cuma satu soal apa dua soal gitu, bahkan hampir nggak ada. Jadi 90% itu kayak kita membaca tabel, membaca diagram, membaca grafik. Biasanya sih tipe soalnya itu ya cari data, kemudian data yang benar atau data yang valid, kemudian ada juga data yang salah, cari yang salah, atau enggak cari kesimpulan berdasarkan data, diagram, atau grafiknya, jenis soalnya seperti itu. Dan hampir pasti ini soalnya panjang-panjang nanti itu. Jadi pakai wacana panjang, ternyata pertanyaannya sedikit gitu. Itu sering banget terjadi di soal pemecahan masalah. Oke. Nah, Tis mengerjakan soal yang banyak yang ya untuk yang pemain masalah ya, yaitu tadi scanning ya. Scanning itu kayak membaca nih ya, men-scan nanti mencari informasi-informasi penting. Informasi penting. Kemudian ada skimming itu adalah baca sekilas. Sekilas sehingga tahu gambaran. Untuk kita tahu gambaran umumnya. Umum. Kemudian eliminasi. Eliminasi kalau ada yang salah, kayak kemarin ya hajar aja salah ya udah kayak seperti yang Pak Wahid katakan, saya katakan, kemudian Coach Dedi katakan, eliminasi ya. Jadi yang kayak cari yang salah ya udah.
hilangin aja gitu. Dia scanning, kenapa harus scanning skimming teman-teman? Karena itu tadi bacaannya terkadang panjang, datanya juga terkadang banyak, kemudian grafiknya juga panjang-panjang, kadang juga kelemahannya itu kadang grafiknya itu atau diagramnya itu nggak begitu kelihatan. Ada kelemahan seperti itu. Jadi ada scanning, skimming, eliminasi. Eliminasi itu adalah mempermudah jikalau ini udah salah, hajar lewati aja, salah lewati aja seperti itu. Oke. Nah, oke. Kita lanjut ke contoh soal, teman-teman. Kita langsung aja. Jadi nggak ada teorinya ya, teman-teman ya. Kita di sini tidak ada teori untuk kan. Teori untuk PM. Yang penting baca, baca data, datanya ketemu, itu. Oke, sip. Oke, nah, seperti biasa teman-teman ya, silahkan teman-teman cek soal dan grafiknya atau soal dan jawabannya kira-kira mau jawab mana. Oke, seperti biasanya ya. Untuk gambar insya Allah cukup jelas ya. Jadi hanya perlu nggak perlu orang coretan tapi ya perlu meng ya coretan perlu sih tapi bisa A salah B salah. Oke. Monggo kira-kira jawabannya mana dulu? Hmm, ada yang delta, delta. Ini masih soal mudah ya. Jadi kita pemanasan dulu nanti baru soal yang jelimet. Oke, delta. Oke. Simpulan benar ya tadi ya simpulan atau data dari grafik tersebut yang tepat adalah oke delta oke ya oke selamat datang teman-teman yang baru datang monggo kita bisa saling nanti misalnya materinya habis waktunya sisa kita bisa sharing-sharing kembali ya nanti terkait kendala dari 6 kali pertemuan itu apa oke D oke siap oke nggak apa-apa Kak Yoda oke aman oke Oke, jadi ya simpulan ya. Jadi gambar pertama itu teman-teman sekilas. Nah ini ya, ini skimming dulu, skimming gambar. Kemudian ini langsung cari soalnya. Soalnya minta apa? Jadi untuk kita karena ini sesi sendiri untuk PM itu sesi sendiri. Kalau nggak salah itu soalnya hanya 20 menit ya lah. 20 menit atau 25 menit aja untuk 12 soal. Untuk 12 soal PM ya. Jadi emang kadang-kala itu cuma bisa ngerjain berapa, betulnya berapa, itu karena ini di sesi terakhir rata-rata tuh pemecahan masalah. Oke. Oke ya, jawabannya yang delta. Oke. Profesi siswa SMK Kartika mengalami kenaikan drastis di tahun 2007. Oke ya, kelihatan banget ya kenaikan. Oke, inilah membaca data. Oke. Misalnya teman-teman ada yang ikut TO maupun ikut yang lain pun mungkin materi tentang wacana banyak ya. Tapi ini kita coba ke tahun yang lalu banyakkan membaca grafik atau data. Oke, sip. Kita lanjutkan lagi. Nah, membaca lagi. Informasi yang sesuai dengan tabel tersebut adalah, oke, silahkan. Oke, oke. Oke, selamat datang yang baru datang teman-teman semua. Hmm, hari ini kita tentang pemecahan masalah. Ada masalah kita pecahkan. Masalahnya bergantung dengan bacaan atau wacana, grafik, diagram, tabel, gitu ya. C, oke. Oke, ya. Oke, betul ya. Ini masih, sorry. Nah, ini masih soal yang kayak mudah ya. Nah, oke, yaitu setiap tahun pasien itu rawatnya menurun. Nah, di sini teman-teman, eh, seperti tadi ya, membaca skimming, sekilas, oh ini ada tahun pasien, rawat alat, dan angka-angka, dan tahun. Kemudian informasi yang sesuai, berarti harus mengeliminasi ya. Nah, biasanya kalau disuruh mencari yang sesuai, rata-rata seperti yang kemarin pernah saya bilang waktu kita kelas verbal, jawaban itu rata-rata di antara C
CDI rata-rata kebanyakan. Kalau mencari yang sesuai, tapi kalau misalnya ngitung-hitungan atau mencari yang benar harus ngitung, biasanya itu acak antara A, B, C, D, A. Nah, tapi kalau mencari alias kita membaca satu rata-rata di C, D, I. Biasanya seperti itu, teman-teman. Nah, kalau nanti ada metode, mungkin teman-teman dulu pernah ikut bimbel Ganesha GO ya, atau apa ya, ada namanya Caking. Caking itu adalah metode kita ngambil jawaban aja. Kalau mentok nggak ada. Nah, bila mana itu tadi, kalau ada kecenderungan untuk menjawab yang tidak ada, teman-teman, atau susah tapi jalannya itu mendekati, itu teman-teman bisa ngambil asalkan mendekati gitu ya, metode Caking. Nah, sama halnya seperti ini, kalau mencari informasi yang sesuai harus satu-satu alias eliminasi, rata-rata yaitu antara C, D, E, jenis seperti itu. Oke, nah, ini baru tipe TPS sih seperti ini, teman-teman. Ada bacaan, ada soal, ada grafik. Nah, mumet, ada banyak. Inilah tipe, kalau teman-teman yang baru pertama kali, ya inilah salah satu tipe kelas soal TPS. Pertama, teman-teman lihat dulu, sorry, minta soalnya itu apa. Nah, kalau kayak gini, yang pertama adalah cari soalnya dulu. Apakah yang dibutuhkan itu tabel atau bacaan? Nah, di sini kan ada dua informasi antara tabel dan bacaan. Jadi teman-teman pertama ini, yang kedua baru ini. Minta tabel atau minta bacaan. Nah, baru bisa menyimpulkan dari jawaban yang ada. Oke, silakan teman-teman. Oke. Ada yang A, ada yang C. Oke, A dan C. Oke, oke ada A dan C. Yuk teman-teman, baru baru 4 orang nih. A lagi. Oke, ini ada 20 orang sempat. Nah, nanti baru separuhnya baru kita bahas juga. Oke. Oke, nah ini ya, oke. Biar nggak ketinggalan ya, silakan. Yuk. Oke, biasanya kalau 25 menit berarti satu soal itu untuk memecah masalah ya kurang lebih ya 1,5 menitan ya, bener ya, 1 menit. Tapi ingat teman-teman, tipe soalnya udah mulai kayak gini. Ada bacaan, ada grafik, ada atau gambar, ada soal, dan juga harus milih jawaban. Jadi ada kayak langkah itu panjang sekali. Oke, rata-rata teman-teman menjawab A. Oke, oke, oke. Oke, ya. Oke, mari kita bahas. Oke, pertama soalnya, jika Amerika Serikat masih mengungguli Tiongkok dalam menghasilkan artikel ilmiah, ini jika ya, sorry, ini jika ya, jika Amerika AS masih mengungguli Tiongkok dalam menghasilkan artikel ilmiah dalam bidang sains dan engineering pada 2019, maka oke, berarti kita harus ke wacana berarti, bukan ke data, karena ini jika teman-teman ya. Lebih banyak ke wacana. Coba. Tiongkok menghasilkan sekian ribu artikel bidang sains dan engineering pada 2018, mengalahkan AS. Jadi, secara data, Tiongkok atau China itu lebih unggul dari Amerika Serikat. Padahal AS memimpin Tiongkok pada 2008. Ini 2008, jadi masa lalu ya. Yang masing-masing mengumpulkan sekian dan sekian. Kemudian ada negara yang lain. Nah, ini jika AS berarti kan jika AS unggul berarti kalau secara eh, pertanyaan berarti ini ada AS, ada China atau Tiongkok. Berarti yang menjadi kesimpulan yang bisa kita peroleh adalah yang A ya. Kenapa yang A? Yaitu secara permisalan ya, permisalan jadi
di sini jumlah artikel adalah menjadi mercusuar alias menjadi pusat dunia bidang sains energi. Kenapa enggak C, teman-teman? Nah, Tiongkok tidak fokus pada bidang sains. Nah, ini ya. Kalau ini kan tidak fokus, ini lebih ke kayak opini ya, teman-teman ya. Hati-hati. Tidak fokus pada, kan kita tahu mereka fokus enggaknya kan berdasarkan data kan. Nah, ini cenderung C itu cenderung ke opini. Jadi hati-hati ya. Ini jebakan-jebakan, misalnya ada pernyataan jikalau misalnya seandainya Tiongkok kalah, itu kan seandainya. Berarti kan kalau Tiongkok kalah, berarti kan secara data nanti datanya Tiongkok berkurang atau hilang. Kita harus kembali ke data lagi. Berarti yang nomor satu adalah Amerika. Jadi hati-hati teman-teman di sini, karena kenapa tidak C? Karena teman-teman ini karena kan ini adalah opini ya. Jadi pemain masalah itu juga harus berdasarkan data lagi. Meskipun ada kalimat jika. Oke. Kalau D gimana Mas? Oke. Tiongkok dan mahasiswa dunia, Tiongkok adalah mahasiswa dunia dalam bidang selain sains dan engineering. Oke. Nah, kembali kenapa nggak D? Karena di sini hanya ini fokusnya sains dan engineer aja. Jadi di bidang lain itu nggak masuk. Jadi tetap ya kita kembali ke data. Jadi kalau Amerika unggul dari Tiongkok, berarti ya kita cuma pindah switch aja teman-teman, switch posisi aja dengan data atau posisi yang lain nggak berubah. Kita nggak ada unsur perangnya lah, unsur di lain itu lah, jadi nggak usah dimasukin opini atau yang lain teman-teman. Jadi kita hanya by data aja. Misalnya di sini ada nanti jika Italia lebih dari Rusia, berarti kan tinggal switch aja. Sedangkan Tiongkok, AS, India, Jerman, Jepang, Inggris itu tetap sama. Gitu teman-teman. Jadi kita by data. Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk C itu lebih ke opini. Kemudian yang D itu nggak ada datanya. Kita nggak tahu fokusnya dia. Kan kita berdasarkan sumber data teman-teman. Sumber yang tertera. Kalau nggak ada opini terkait kualitas artikel ya Mas. Artikel ilmiah serikat lebih berkualitas. Ini tidak, ini kan lebih ke hasil teman-teman. Jadi bukan kualitas, ini hasil, lebih ke kuantitatif ya. Ini lebih ke kuantitatif, data yang kuantitatif ya. Tatif. Sedangkan yang ini berkualitas itu lebih kualitatif. Kualitatif. Kalau di data ada kata-kata kualitatif daripada kuantitatif boleh, tapi ini kan nggak ada di data. Di data ini, nah ini kan kita hanya hasil ya, berarti kan lebih kuantiti, teman-teman. Nah itu ya. Ini satu soal kita bisa bedah masing-masing ya. Kalau B tidak ke Colin Cendekiawan, nah ini kan opini juga, gitu ya. Oke, jadi hati-hati. Ini kualitatif atau kualitatif? Yes, datanya diambil dari soal karena data kan, nah, secara data kan Tiongkok, tapi kan di soal kan jika Amerika mengungguli Tiongkok, berarti kan posisi Amerika tinggal switch. Jika ya, berarti Tiongkok di switch, bukan yang tertinggi. Dalam hal ini dari soal ini ya. Jadi Amerika lah yang paling unggul. Ini teman-teman, jika. Jadi kita harus ngikutin soal. Betul. Kalau sesuai soal, kalau nggak ada jika ya Tiongkok nomor satu. Tapi di sini kan jika Amerika Serikat, misalnya juga jika Italia lebih unggul dari Rusia, ya jawabannya adalah Tiongkok tetap lebih besar karena yang ubah cuma Italia sama Rusia aja, teman-teman. Kalau di sini kan yang berubah kan Amerika dan Tiongkok. Gitu ya, teman-teman. Untuk kita membaca data. Biasanya itu akan data atau bacanya akan di oah-oah. Seperti itu, teman-teman. Oke. Semoga bisa membantu ya. Oke. Coba. Ini ada soal yang data yang sama tapi soal berbeda. Oke ya. Teman-teman kalau ada nanti kita anu ya, silakan ya open mic ya kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, ini datanya nggak diubah-ubah. Nah, ini berdasarkan data yang benar adalah, kalau ini datanya nggak berubah ya. Ini soalnya dengan data yang tidak berubah. Kalau tadi kan diubah karena ada jikanya. Oke, silakan teman-teman. Oke, gitu ya. Jadi pertama kita berdasarkan data, yang kedua kita harus ngikut soal yang diminta. Oke. Data sebagai foundingnya, fondasinya, tapi soalnya kita bergantung soalnya mintanya apa. Gitu. Nah, kalau yang ini kan pernyataan yang benar alias datanya yang sesuai. Ini nggak ada ubah-ubah. Jadi tetap tetap Cina di atas, Amerika nomor dua gitu ya kalau di sini. Beda sama nomor sebelumnya. Oke. Silakan teman-teman.
Oke, Kak Kinkin jawab Delta. Kak Iksan, ini Kak Idal ya. Kak Iksan dapat E. Kak Sabilah Kak Sarmoko C. Ada yang C. Oh, ada tiga jawaban yang berbeda. Oke. Ada yang C, C, E. Hmm. Oke, berdasarkan data. Ingat ya teman-teman, A, B, C, D, E ini adalah penjebakannya adalah ada sedikit opininya. Kalau masalah data, kita harus harus meminimalisir misalnya ada seperti kemarin, jika ada dua jawaban yang memiliki nilai kebenaran, cobalah cari yang paling minimal kesalahan atau yang paling spesifik, yang paling benar itu ya. E, C, apa tadi? E, C, C, oke, ada yang D juga. Oke, kita bahas dulu. Yang D dulu ya. Inggris adalah satu-satunya negara di benua Eropa yang memiliki jumlah publik artikel sains kurang dari 100.000. No, Rusia sama Italia adalah Eropa juga. Delta salah ya. Karena satu-satunya. No, salah. Delta salah. Oke. Kenapa salah, Mas? Salah karena Rusia dan Italia itu di bawah 100.000. Kan ada kan ini kan tulisannya Inggris satu-satunya. Padahal masih ada Rusia dan Italia. Berarti kan nggak satu-satunya. Hmm. Oke ya. Bisa dipahami ya. Di sini lihat. Inggris adalah satu-satunya negara yang memiliki birokrasi di bawah 100.000. Padahal Rusia, Italia kan juga Eropa kan, sama-sama Eropa kan, jadi kan salah. Karena di sini wacananya adalah satu-satunya, berarti kan nggak satu-satunya, karena ada masih ada berdasarkan data ada Rusia dan Italia. Oke ya, oke. Aman ya, siap. Oke, ini teman-teman C dan E. Kita bedah A dulu deh. Nah, India memiliki kesempatan besar untuk menjadi negara pertama dengan jumlah penduduk artikel tentang sains dan engineering merebut posisi Tiongkok. Oke, di sini kayaknya nggak ada ya. Nggak ada yang kesempatan besar. Ini kayaknya ini lebih opini ya. No. B. Jika Jerman memiliki dua kali lipat jumlah artikel tentang sains, maka akan mengalahkan Amerika. Jerman dua kali lipat. Jerman itu 100.000. Dikaliin dua itu 200 ribuan. Ini 400. Salah ya. B salah. C. Amerika lebih Amerika Serikat pasti memiliki jumlah cendekiawan lebih tinggi daripada India dan Jerman. India dan Jerman. Oke, kita simpen. E. Dari jumlah artikelnya, Tiongkok adalah salah satu negara yang melek tentang sains dan engineering. Oke, C atau E nih, teman-teman. Yang lebih E, yang lebih ilmiah. E, E. E Kan ya. banyak penelitiannya belum tentu Ya. cendekiawannya banyak juga. Bisa Oke, jadi double double. sip sip. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Secara ilmiah ya. Ini jumlah artikel, ini jumlah artikel, ini artikel. Oke, kemudian yang C adalah jumlah cendekiawan. Ya, memiliki kebenaran sih, tapi kan lebih ilmiah yang E ya. Sip. Nah, itulah teman-teman penjebaknya ya. Tipe-tipe TBS kayak gitu. Oke. Oke ya, teman-teman ya. Itulah tipe-tipe TBS kayak gitu teman-teman. Ada dua, pasti ada dua yang memiliki nilai apa namanya nilai kebenaran, tapi ya itu. Oke, di sini aman teman-teman ya. Oke, oke, sip, 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 sip. Hmm. Oke, misalnya Sebenarnya ada saya awalnya pilih D ya, Mas. gimana? Sebenarnya saya awalnya pilih D, soalnya saya ngerasanya Rusia bukan di Eropa. Hmm. Oke, Rusia itu emang Eurasia, Eropa dan Asia. Kalau kotanya di Eropa, tapi kalau sebagian tanahnya itu di Asia. Kalau Italia, nah kalau Italia kan udah pasti Eropa ya, Italia. Oke, oke. Kita lanjutkan lagi dengan oke, data yang sama. Oke.
Berikut adalah yang kurang tepat berdasarkan paragraf. Paragraf berarti teman-teman nggak usah mikirin data. Nah, gitu. Oke, oke silahkan. Hmm. Oke, Kak Iksan A. Oke, oke. Iya, saya sudah menjawab. Hmm. Hmm. Oke, silakan teman-teman. Pahami. Nah, ini ya. A, B, C, D, E harus harus ngurutin, harus ngikutin bacaannya juga. Ini gak enaknya. Bentar. Nah, oke, oke. Bentar. Oke, silakan teman-teman yang lain. Kalau sudah dapat, silakan share jawabannya. Hati-hati. Bisa eliminasi. Kak Ahmad C. Oke. Oke, Kak Iksan berubah. Bisa kok, bisa berubah kok. Sebelum dikunci, bisa diubah. Oh, ada yang C juga. C, oke. Kita baca sama-sama. C, oke. Tiongkok menghasilkan 500 sekian ribu. Oke. 528.000. Kita bedah yang C nanti, oke. Ada yang B, oke. Ada yang beda jawaban. C. Oke, ada yang B, ada yang C. Oke, oke. Asik. Nah, inilah. Asik nih, ada dua jawaban beda nih. Nanti kita bedah. Kita eliminasi. Coba yang E dulu. Terjadi peningkatan publikasi artikel ilmiah tentang sains engineering 100% dibanding 10 tahun lalu. Oke, ini 500. Kemudian posisi diisi oleh India. Oke. Padahal AS delapan masing-masing dari dan oke. Hmm. Yang E. Hmm. 249 kali 2 500. Salah ya. Kalau 100%. Ini cuma 500 salah. Oke, kalau lebih dari 100%, oke bisa lebih dari 10. Eh, lebih dari ding. Ini 500 masih kurang pas. Oke. Ada yang E juga. Oke. Nah, kita cek-cek dulu berdasarkan. Oke, yang jawab A kayaknya nggak ada nih selisih artikel Tiongkok dengan Amerika 40.000 pada 2008 ya. Oke, berarti 395 dikurangi 249. Ini kita dapatkan 6, ini 4, 46, 27 ya, ini 46, ini 146. Salah ya, cuma 46. Ini salah. Yang B, 8 tahun lalu Tiongkok berhasil meningkatkan lebih dari 270.000 artikel sains 8 tahun lalu. Dalam 8 tahun berarti antara 2010 sampai 2018 ya. Oke. Ini apakah ada 2010? Ini 8 tahun lalu, teman-teman. Ada yang Delta. Oh, A, B, C, D, E semua ada. Dalam 8 tahun lalu, Tiongkok berhasil meningkatkan 270.000 artikel. Oke, dalam 8 tahun. Kita baca ya. Tiongkok sekian, sekian, sekian. Mengalahkan Amerika Serikat pada Tiongkok pada tahun 2008 alias 10 tahun yang lalu. Masing-masing sekian. Posisi berikutnya diisi oleh India sekian, Jepang sekian, Italia sekian. Artikel ilmiah di bidang SE mencapai 2 legend. Meningkat satu dekade. Berarti ini nggak ada 8 tahun yang lalu ya, Mas, teman-teman. Nggak ada 8 tahun yang lalu ya secara data ya. Karena ini 10 tahun yang lalu, teman-teman. 10 tahun. Datanya itu 2008 dan 2018 ya. Jadi bukan yang B ya, teman-teman. Oke. Yang C. Artikel Tiongkok lebih tinggi sekitar 105.000 tentang SE daripada Amerika Serikat. Oke.
528 dikurangi 422. Set. Ini dapatkan 6. Kemudian ini 0. Ini 1. 105.000. Sekitar ini 106.000. Ini koma 3. Ini koma 8. Oh, ini koma 8. Berarti 10 105,5. Oke. 105,5. Oke, kita keep. B. Terjadi peningkatan publikasi artikel ilmiah tentang sains dan engineering di Amerika Serikat sebanyak lebih dari 27.000 dibanding 10 tahun lalu. Nih, set, set. Oke. 422,8 dikurangi 3.395. Nah, ini mau nggak ngitung ya. Ini 8, ini 7, ini 1, ini 2. 27,8. Oke. 27,8. Yang terjadi peningkatan. Ya, ini tadi lebih ya, ini lebih dari 100%. Tapi ini kejauhan. Ini 100 kalau kurang lebih tadi ini hampir 120% ini kejauhan. Oke, C sama D teman-teman. Mana yang lebih ilmiah atau lebih pas? Oh, yang kurang tepat ya. Kan emang ada yang kurang tepat. Aduh, ya, oding. Berarti yang oh ya astagfirullah, yang B ya, teman-teman ya. Yang B, yang A tadi. Kak, Ya, sorry. Ya, Pak kan Gubernur. tadi, nah, saya sebenarnya jawab B, tapi Hmm. kan dia hitungannya per 8 tahun kalau kata si B, tapi kan di datanya itu dari 10, per 10 tahun. 10 tahun, yes. Kalau dia datanya apa sih namanya? Dari tahun 2008 terus ditambah 8 tahun kemudian itu sekitar 519 artikel. Nah, kan Ya, kok mati? eh segitulah pokoknya. Nah, saya kira boleh gak sih? Kok boleh sih? Apa kita gak ini ya mikirnya lebih kayak kalau 8 tahun 519 karena dia lebih dari 519 berarti dia 10 tahun gitu. Gitu nggak? Nggak boleh ya? Hmm, belum boleh, belum boleh. Itu belum. Itu belum ilmiah itu. Nggak valid ya berarti dia Nggak datanya. valid. Meskipun secara mungkin kenyataannya iya, tapi kan ini secara data nggak. Secara apa itu namanya? Secara data tidak mungkin seperti perhitungan atau forecast ya. Kalau teman-teman pernah mempelajari tentang forecast atau ramalan atau prediksi itu mungkin benar, tapi kan berdasarkan data belum terbukti. Oke. Kemudian yang A tadi kita cek dulu teman-teman. Apakah ada dua jawaban ya? Oke. Selisih Tiongkok dengan AS 140.000 pada 2008. Oke. 395 kurangi 249. Oh ya. Hmm. Oh ya 150-an ribu ya. Oke. 146 ya. Betul. Jawaban yang B ya teman-teman. Yang kurang tepat. Oke, sorry. Kurang teliti. Yang B, beta. Oke. Ya itu ya. Astaga yang kurang tepat. Oke, ternyata saya juga nggak tahu. Itu ya teman-teman. Cari yang kurang tepat. Oke, oke. Hati-hati. Ya itulah. Karena terlalu fokus. Tadi kan yang soal pertama adalah cari yang sesuai data. Sesuai data. Sesuai data. Ternyata di soal kesekian cari yang nggak sesuai data. Itulah psikologisnya pembuat soal. Pinter ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Yang penting kita harus konsentrasi. Apalagi karena isi apa itu waktu tes TBS itu ini sesi terakhir karena terkuras dari verbal maupun numerik ini mungkin rata-rata emang fokusnya terkuras banget. Kan kurang lebih kan ada hampir 2 jam ya kita ngerjain. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini jika ya, lihat jika datanya sama. Jika India lebih rendah daripada Jerman dalam publikasi SE, CNN Engineering, maka pernyataan yang benar ya. Oke, silakan. Kalau ini yang benar. Hmm. Hmm. Jadi fokuslah ke India dan Jerman.
Ingat hati-hati dengan kalimat opini. Teman-teman harus sesuai dengan data ya. Meskipun datanya disuruh balik, ya sesuai datanya aja. E, B, E, D lah. Oke. Kita sesuaikan data kembali ya teman-teman ya. Oke. Datanya cuma diubah jumlahnya aja. Nanti India di bawah Jerman. Maka sesuai data, nanti kalau dijadiin data gimana? Hmm. Hmm. Ada yang D, ada yang E. E, oke. Oke, kita bahas. Jerman membutuhkan banyak cendekiawan. Enggak ya, ini opini ya. Yang A tidak. India meraih posisi ketiga terbanyak. Enggak ya, ini malah jadi keempat. Tidak ya. C. Artikel ilmiah tentang SE di India berkualitas buruk. Enggak juga sih. Ini kualitas. Ingat ya, kita main kuantitas ya. Kuantitas. Di sini ya di data kita main kuantitas. Jadi bukan kualitas. No. Oke, antara D dan E. Jumlah cendekiawan India. Cendekiawannya. Ya. Kita nggak tahu ya jumlah cendekiawannya ya. Bukan cendekiawannya ya. Oke, tapi nah yang E publikasi artikel SE Jerman bertambah 32.000 berarti ini adalah di switch ya. Nah, ini ya. Antara 104 kita switch ke 135 ya plus minus ya 32 ribuan. Oke ya. Switch oke ya jawabannya yang E teman-teman. Ingat ya, hati-hati di pengecoh kan tadi ya ini kan jumlah artikel bukan jumlah cendekiawannya, bukan tentang kualitasnya ya teman-teman. Ya, jawabannya yang E, teman-teman. Oke, ada pertanyaan? Habis ini ada teks baru. Ada pertanyaan, teman-teman? Silakan. Aman ya? Alhamdulillah. Oke. Ya. Pasti ya tadi ya ada soal jika dibalik, kemudian nyari yang tepat, nyari yang kurang tepat, nyari kesimpulan dalam itu. Gitu ya. Oke, tipenya kayak gitu. Harus fokus. Saya pun tadi nggak fokus juga. Silakan. Nah, kayak gini adalah cek soalnya dulu. Ngapain? Berdasarkan paragraf satu, berarti ini aja yang dibaca, yang dua nggak usah. Dah gitu. Bukan grafik juga nggak perlu. Fokus ke wacana nomor satu. Oke, gitu ya teman-teman. Silakan. Yang nomor dua, yang paragraf dua nggak usah, yang grafik nggak usah. Meskipun ada, tapi nggak guna. Di sini nggak guna. Oke, silakan teman-teman. Yang benar. Data yang benar. Aman. Nah, gitu. E. Oke, yang lain teman-teman silakan. Oke, ya biasanya kalau nyari data yang benar, biasanya disuruh di belakang ya, di bawah ya. Kita cek. Pada tahun 2004, sebanyak 1,1 juta jiwa korban meninggal dunia setiap tahun akibat lantas. Oke, sorry. Nah, ini ya, ini 2004 meninggal dunia. Oke. Oke, ya, yang ya, benar nyari yang benar seperti metode yang tadi rata-rata di jawaban yang akhir-akhir. Kebanyakan rata-rata sih membuat soal gitu. Oke, sip. Di sini aman ya teman-teman ya. Nanti metodenya meskipun bacaan panjang, baca sekilas dulu, skimming dulu, scanning ya, baik scan ya, scanning dulu soalnya mintanya apa. Berdasarkan paragraf satu, pertanyaan adalah berarti nomor dua nggak usah, data nggak usah. Oke, sip sip aman sekali. Oke, selanjutnya teman-teman silakan.
Oke, saya nggak ngasih petunjuk deh. I, ada, oke. Oke, bentar. Oke, ini nggak usah, ini data nggak usah. Berarti bacaannya adalah jumlah meningkatkan po- modern motor bermotor masuk sosial. Ini nggak ada. Sip. Oke, delta berdasarkan bacaan. Sip, udah ya. Lanjut. Hmm. Berdasar grafik, ini enggak. Dia membaca scan, scanning mana kan, manakah yang efektif? Oke. Hmm. E. Jumlah kecelakaan, hati-hati dengan jumlah korban. Oke, sip ya. Hmm. Berdasarkan data kecelakaan, jumlah kecelakaan ya. Oke, sekilas kita lihat yang 2012. Sip. Oke, biasanya tuh pengecohnya itu ini kebetulan nggak aneh, grafiknya nggak naik turun ini. Ini lebih mudah sih. Biasanya pengecohnya tuh grafik yang naik turun. Sip. Oke. Nah, simpulan yang mungkin benar berdasarkan apa? Grafik. Oke. Harus membaca sket. Oke, ada yang delta, ada yang Charlie. Oke, kita ada yang delta juga. Hmm. Oke, D. Oke, kita bahas. Kecelakaan lalu lintas, berdasarkan manakah yang simpan paling benar nih? Oke, kita cek dulu coba. Kecelakaan lalu lintas di Indonesia berada di rentang 100.000 sampai 200.000. Kecelakaan ya. Ini kecelakaan itu di ini ya, warnanya yang ini apa ya, warna violet atau ungu ya? Violet ya. Yang violet, ini nah. Ini kan di rentangnya kan 150.000, teman-teman. Ini 50.000 ke 100.000 ya. Berarti bukan ya. Yang 100.000 sampai 200.000 itu yang jumlah korban. Ya. Nah, ini adalah jumlah korban, bukan kecelakaan ya, teman-teman. Hati-hati ya dalam membaca. Oke, yang delta. Kecelakaan lalu lintas di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Kecelakaan ya, lihat meskipun ini sangat kecil, tapi kelihatan ya, naik. Oke, jawabannya yang D, delta. Betul, teman-teman. Oke, ada pertanyaan teman-teman yang ini? Aman ya? Membaca data.
Aman, aman. Oke. Oke ya, jadi teman-teman emang pemecahan masalah itu sebenarnya sederhana teman-teman. Tapi karena ini dikasih di sesi terakhir, pasti waktu ujian nanti, yaitu benar-benar kayak nguras fokusnya di sini. Pinter ya. Jadi luar biasa. Mungkin ini gampang juga membaca data. Silahkan. Apa karena sudah lemes? Iya, rata-rata sudah karena lemes, Mas Bung Diko, Mas Armoko. Rata-rata sudah lemes. Kalau nggak agak masyarakat. Jadi gitu ya. Jadi karena pertama itu verbal dulu, kemudian numerik, kemudian PM bisa masalah. Jadi sesi ini verbal selesai, nggak bisa verbal lagi langsung numerik. Numerik nanti waktunya berapa? 40 menit kalau misalnya 40 menit selesai ke PM. Nah, di PM itu bacanya banyak, tabelnya beragam. Itu karena nggak kurang fokus aja sih. Sebenarnya itu nggak sulit, cuma nggak fokus. Mm-mm. Ya, pemain masalah di akhir. Pasal pinter ya, taruh PM di akhir. Yes, itulah psikologisnya pembuat soal. Jadi PM itu mudah, tapi ya capek. Itu efeknya efek capek, teman-teman. Makanya kemarin kok PM itu banyak yang nggak lebih, rata-rata nggak lebih dari 10, padahal soalnya 12 loh. Banyak yang nggak lebih dari 10 soal yang benar. Karena saya yakin itu bukan karena nggak pinter atau nggak apa. Pasti karena capek. Fokus capek. Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan grafik berapa jumlah korban? Oke, korbannya adalah 2008 ya. Kita buat 2008. Korban, ingat yang ungu ya, bukan yang violet. Ini ungu, ini violet. Adalah 100.000 C, betul ya. Ketika udah capek, seliwer mata, otaknya Kak. Oke, bener. Oke ya. Ya, oke, tenang 100.000, betul ya. Nah, ini seliwer mata ya, padahal ini kadang kala ini mudah, tapi karena seliwer mata ya itu tadi ya. Ngeliang-ngeliang padahal ya, apalagi warnanya ini sangat sama antara ungu dan violet. Sangat meresahkan. Tapi ya takutnya sih ini nggak harusnya itu warna itu berdasarkan untuk teman-teman yang mohon maaf yang parsial buta warna parsial itu harusnya itu cari warna yang berbeda antara dua. Jadi yang teman-teman ada gangguan. Jadi ini tipe soal seperti ini sih agak menjebak juga sih karena untuk teman-teman yang mohon maaf ada parsial itu enggak harusnya itu cari ya warna yang mereka itu tahu meskipun nggak bisa membedain seenggaknya itu dua warna itu berbeda. Ini kan kalau misalnya ada parsial ini sangat susah nih. Wah ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya. Kita- Nah, ini bacaannya banyak. Ingat mintanya apa? Yang benar. Yang benar berdasarkan apa? Rata-rata di sini adalah berdasarkan bacaan ya, bukan data. Oke, berarti kita harus membaca. Oke, silakan teman-teman. Kak Yoda dapat B. Yang benar ya, teman-teman ya. Oke. Nah, nah, ini curiga ini jawab B. Apakah baca atau ngecek yang B, kemudian nyari bacaannya? Ini ngecek yang B juga terus ngecek kebenarannya. Berarti yang lain nggak dicek apa-apa gitu ya. Oke, B, 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 B. Oke. Oh, ada yang A. Alhamdulillah ada yang beda. Bukan alhamdulillah ada yang benar, tapi alhamdulillah yang ada yang beda. Ada yang A. Oke. Yang benar. Oke. Yes. Ingat kata-kata lebih itu beda ya. Lebih itu beda. Kalau pas ya pas, harga pas. Nggak ada lebih, ada nggak ada kurang. Atau nggak sekitar, hati-hati. Kata-kata lebih, kurang, sekitar. Hati-hati itu secara matematis beda ya.
Lebih dari sama dengan itu beda. Oke. Oke. Oke, ada yang mulai ganti. Berarti C, Pak. Oh, ada yang ganti lagi. Ayo. Mulai mulai buyar. Mulai buyar. Kak, oke, kita coba cek. C lah kok. Loh, D. Lah kok ini ada yang D juga. Oke ya, hati-hati dengan itu tadi ya. Soalnya sekolah bukan bimbel. Wah, ayo. Oke, kita cek. Nih, yang benar. Kunci sukses sekolah adalah kerja masing adalah sekolah. Di sini adalah salah satu sukses bimbingan belajar ya, bukan sekolah teman-teman. Salah. Yuk, bimbel sama sekolah beda ya. Bimbingan belajar sama sekolah itu beda. Oke, yang jawab A. Segeralah. Oh no, segeralah bertobat. Oke, yang B. Selama lebih dari 10 tahun. Padahal di sini adalah selama 10 tahun. Berarti antara 0 sampai 10. Nggak ada yang lebih dari 10 ya. Yang B salah. Oke, ada korban A dan B salah. C. Untuk membentuk tim tutor yang andal dilakukan melalui program pengembangan diri. Oke, mana untuk Oke, Anda melalui open pengembangan diri. Oke ya. Oke. Yang C kita keep. Oke. Yang D, operasi rekrutmen yang selektif pemilihan arjan bukan merupakan. Nah, ini salah ya, adalah merupakan ya. Oke. Yang D salahnya ini ya. Yang E, semua tutor adalah tutor yang handal. Ya, apakah benar? Apa, apakah ini wacana doang yang E? Oke, yang C untuk oke, tapi yang C ya teman-teman ya. C untuk yang A dan B segeralah. Oke. Oke, yang E belum tentu ya. Tutor mitra jawab, tutor yang handal belum tentu. Tapi sebacaan dilakukan program pengembangan diri untuk membentuk tutor yang andal. Ini ya, untuk membentuk tutor yang andal melalui pembukaan ya. Ini udah ada ya, sederet pengembangan diri. Sip, sip. Yang C untuk yang A dan B, semoga mendapatkan pencerahan. Aman ya, teman-teman ya. Ini belum hari aja, Pak, sudah fokus. Mungkin ini karena malam ya. Nggak apa-apa. Si. Oke. Nanti teman-teman tasnya kalau dari pagi sampai dicek ya. Semoga nanti setelah itu namanya apa itu namanya setelah administrasi keluar dan jadwal keluar bisa dicek jadwalnya teman-teman jam berapa. Sip. Oke, kita lanjut dengan data dan wacana yang sama. Silakan. Berdasarkan paragraf kedua ya. Paragraf kedua. Oke, ini doang. Yang ini nggak usah, yang ini nggak usah dibahas. Oke, silahkan hati-hati. Kata-kata lebih lagi loh teman-teman hati-hati. Oke, silahkan. Oke, silakan. Ayo. Hmm, hmm, hmm.
Oke. C. Oke, ayo. Ralat D. Woi, ada yang ralat. Oke. D, D. Ada yang D. Oke. Mitra, sorry. Mitra mahasiswa merupakan bimbingan terbesar di Indonesia. Sebagai bimbingan privat dan kelompok terbesar sekota ya, kabupaten, bukan se-Indonesia. Yang A salah. Open recruitment dilakukan 7 hari 24 jam tanpa pendaftaran online. Tanpa online. Ini kan online. Salah. Oke, cek yang C. Atau E, nggak ada yang E ya. Nggak ada yang E ya. Jumlah mitra siswa kelas kategori kelas adalah 50. Lebih dari 50 ya kategori kelas ya. Salah. Oke, antara C dan D. Jumlah siswa mitra siswa lebih dari 170 ya. Cek dulu. Privat lebih dari 150, 20. Kemudian oke, kelas ruang kelas kantor mitra siswa. Oke, ini yang C. Sebagai pengen belajar privat dan kelompok terbesar, oke, dengan jumlah siswa privat 120 siswa. Jumlah siswa yang begitu banyak perlu diimbangi dengan kesediaan tutor. Selain program privat, mitra siswa juga memiliki program kelas di mana siswa belajar di ruang kelas lebih dari 50. Berarti 120 ditambah 100, lebih dari 110 ditambah lebih dari 50 sama dengan lebih dari 170. Oke, kita keep dulu yang C. Yang D, jumlah mitra siswa untuk kategori privat adalah 120. Ya, yang D, lebih dari ya, bukan pas. Jadi jawabannya adalah yang C ya, teman-teman. C ya. Nah, yang D, semoga mendapatkan pencerahan. Oke, di sini masih bingung, teman-teman. Tadi kenapa milih yang delta? Ingat, oke, boleh open mic. Adakah permasalahan dalam membaca data atau membaca wacana? Oke. Mungkin kata kunci lebih ya. Benar ya teman-teman, hati-hati di kata kunci ya dan terburu hati-hati. Oke. Oke, tapi di sini aman ya, teman-teman. Kita di sini kan nggak cuma nyari jawaban yang benar, tapi kita bedah. Kalau bisa kita bedah semua jawaban ya. Kita bedah salahnya di mana. Ya, aman ya teman-teman ya. Kita next. Oke, yang tidak tepat ya teman-teman, tidak tepat. Berdasarkan paragraf ketiga. Oke. Nah, siap siap Kak. Sekali lagi kurang fokus dan terburu. Oke ya. Keep kalem, keep kalem, keep kalem. Bisa kok di paragraf ketiga dan tidak tepat. Berarti yang satu, dua dan data nggak usah dipikirin. Oke, ini nggak usah, ini nggak usah. Dah. Oke. Hmm. 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 Oke. Oke. B. Oke, sip. Ya, oke, nggak ada perlawanan yang lain ya. B. Kita cek aja. Untuk mengecek produktivitas tutor mengajar 2 tahun yang lalu, mitra siswa menunjukkan program 2 tahun yang lalu. Tahun ini ya salah ya. Oke. Insya Allah udah salah. Betul ya yang beta. Oke. Oke, aman ya untuk yang ini.
Kita lanjutkan. Oke, berdasarkan tabel. Manakah yang benar? Hati tabel ya. Ini nggak usah. Tabel aja, teman-teman fokusnya. Silakan. Ini tabelnya kecil-kecil ya, kecil-kecil ya. Harus nanti emang rata-rata ya segini. Kan teman-teman waktu ujian ya kurang lebih coba saya sesuaikan tabelnya, wacananya saya coba sesuaikan teman-teman. Oke. Oke, yang benar. Oke. Ada yang dapat C dan C. Oke, ada baru dua orang Kak Reni sama Kak Iksan Idal ya, Iksan. Kak Yoda B. Oke, ada dua, ada perlawanan, ada yang beda. Ayo membaca data teman-teman. Kita bedah. Kalau nanti ini kita bedah. Kata-kata terakhir. Ya, sepertinya Kak Yoda mulai sadar. Ya, Kak Yoda sepertinya sudah mulai sadar. Ya, yang lain coba. C, 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 C. Oke. Fix C. Oke. Kita bedah ya. Oke. Oke, tadi ada yang jawab E. Sudah pasti meski ya, betul yang C ya. Jaya di Maret, Jaya paling tinggi. Kenapa Jaya tidak dipastikan? Karena masih ada 2 bulan lagi teman-teman. Jadi yang E itu masih belum dipastikan ya. Yang saya data kan ini per tahun. Nah, April Mei belum ada dan belum ada setahun. Jadi ya yang E salah. Taufik belum tentu. Kalau yang belum tentu, kemudian kalau data ya, data atau tabel ya, sebisa mungkin harus sesuai data ya. Jadi kata-kata belum tentu, kemudian sekiranya, kemudian sudah pasti itu nggak pasti ya. Ini ya terakhir. Ini di sini ini 4 bulan awal, bukan terakhir ya. Oke, sip sip aman. Oke, lanjut lagi. Eh, Nih, berdasarkan tabel. Oke ya, Apa tabel. tadi jawabannya, Mas? Yang C, Kak. Jaya. Jaya. Jaya memperoleh jumlah KBM terbanyak di bulan Maret. Ini 70. Lainnya nggak ada yang menyamainya. Di Maret doang ya. Bukan kalkulasi. Oke ya. Aman ya. Aman-aman. Oke. Silakan yang nomor ini yang kedua. Berdasarkan tabel. Yang tidak Yang B mungkin. tadi kenapa, Kak? Apa? Sorry. Yang B tadi kenapa sebelumnya? Yang E ya. Yang B. Ya, oh, yang B. Ini kan Lailatul Saidah tidak mengajar di 4 bulan terakhir. Padahal ini yang dihitung adalah 4 bulan awal, Mas, bukan terakhir. Tapi itu bulannya Juli, Agustus. Nah, ini yang ini biasanya ini tuh tahun lalu, misalnya ini 2023, ini 2024. Oke. Misalnya ya itu. Ya, Biasanya bisa. pembacaan tabel seperti itu. Oke. Aman ya? Oke, sip. Oke, silakan yang selanjutnya. Oke, sudah ada yang menjawab. Oke, yang B kenapa? Oke. B, oh ini yang B ini ya. Yang tidak mungkin mendapatkan reward. Oke, kita cek dulu. Untuk memacu kreativitas, pengajar tahun ini Metarisma meluncurkan program Metarisma Go MTS. Dalam MTS adalah program reward liburan ke Singapura yang diberikan kepada tutor mitra siswa berprestasi yang memenuhi syarat, ada punya standar ya. Tutor yang berhak mendapatkan program ini adalah mereka yang berhasil masuk ke 5 peringkat teratas perolehan KBM sepanjang ajaran 18-19
dimulai dari 1 Juli. Dari keseluruhan jumlah 43 berikut perolehan 10 tutor. Berarti 5 teratas berarti hampir kemungkinan ini kan kayaknya peringkat ya. Nah, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5 berarti ini nih. 1, 2, 3. Nah, ini berarti nah yang tidak mungkin ini teman-teman. Yang tidak mungkin. Hampir tidak mungkin. Oke. Yang Lailatus, Rafli, Kyle Dillon yang B ya karena poinnya sangat jauh sekali ya. Oke, yang B. Rafli, Kyle Dillon, Noah. Nah, kalau Nur ini masih ada kesempatan sih. Kalau secara anu ya secara data ya. Secara data antara eh, Nur Rahmayani ini kan masih bisa ada kesempatan karena dia pernah full. Ini loh, ada full mengajar. Oke, kalau ini enggak. Nah, oke. Oke. Jadi yang B ya, karena yang mempunyai persentase yang tidak mungkin. Kalau Kyle Dillon sama Lailatul enggak, karena mereka ini masih kosongnya banyak. Sedangkan Rafli terlalu jauh jaraknya dengan Nur Rahmayani. Oke ya, jawabannya yang B. Oke. Lanjut. Pernyataan yang tepat berdasarkan tabel. Ingat tabel ya, hati-hati, jangan terburu-buru meskipun waktunya membuat kita terburu-buru. Oh ya, insya Allah besok untuk TO ya, nanti kita share teman-teman ya, untuk TO-nya siapnya kapan. Tapi insya Allah mulai besok udah ada TO ini, tim lagi mengembangkan biar nggak ada gangguan ya. Apalagi kan ini kan TO khusus untuk teman-teman ya, yang 40 orang ini yang sudah membersamai kami ya. Jadi nanti ini TO khusus dan insya Allah nanti kalau teman-teman masih bingung kan ada penjawaban. Misalnya masih bingung, teman-teman nanti bisa open di grup kita diskusi ya. Oke, kemarin yang ada tanya saya tentang itu, kemarin belum sempat ya. Nanti coba saya bales ya. Kemarin tanya saya, Kak Arsi Nuri kalau nggak salah. Nanti coba saya bales. Tadi kemarin kan ada yang tanya ke saya ya di grup. Oke, sudah ada jawabannya. Oke, B. Oh, ada yang B, ada yang B. Ada yang C, ya. Yes, ada jawaban. Kita bedah. Hmm, 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 hmm. Oke, B, BK. Oke, kita bahas, kita bedah. Hingga bulan Januari, yang tepat ya, hingga bulan Januari, Indra telah memakai kurang dari 300. Hingga Januari ya, Indra itu yang sini ya, kurang dari 300. Ya udah, misalnya ini 67 ditambah 58 itu adalah ini 5, ini 12. Berarti 340 dikurangi 125 Januari ya. Ini 5, ini 1, ini 2. Oke ya, kurang dari 300 kpm, betul? 115 ya, oke, thank you Kak. Kemudian yang tadi menjawab C, Andri dan Indra selalu memperoleh lebih dari 10 kpm tiap bulan. Andri dan Indra, oke, Indra setiap bulan. Nih, Andri dan Indra Himawan selalu memperoleh lebih dari 10 kpm setiap bulan. Nah, ini teman-teman, ini kan 10. Ini adalah lebih dari. Nah, salahnya di sini ya teman-teman ya.
Yang C salahnya di sini ya. Yang Andri cuma 10, bukan lebih dari 10. Hati-hati ya. Angka itu kalau lebih dari itu beda. Oke, oke ya. Sip, aman ya. Oke, saya kira ini oke ya, udah teman-teman udah. Sip. Hati-hati, Kak. Lagi-lagi lebih dari pasti itu kan. Sip. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, ini satu lagi ya sebelum kita ke teks yang lain. Oke. Salah satu pun, nah ya. Berdasarkan tabel Mas, mana? yang tadi ya Mas, yang Ya, tadi yang C, yang D juga bener ya Mas. coba. Ya coba Pada antum bulan lihat. Maret, Layatus Saida mendapatkan KBM terendah Maret. Bulan Maret, Ada banyak yang lebih rendah, ada yang Kak. lebih rendah banyak nih, 13, 15, 7. Ini kelihatan banget. Maret ya. Iya iya ya, saya ini nggak connect, kirain yang salah. Oh, hati-hati ya, ya. Yang tepat, yang benar. Oke, oke, oke. Ya, semoga nanti waktu ujian semuanya terkoneksi dengan baik. Oke. Nah, ini. Amin. Oke ya. Bismillah ya. Yang tepat mengenai Kyle Dillon, khusus Kyle Dillon ya, si nomor 9 ini. Jangan yang lain-lain. Hmm. Kyle Dillon, berarti tidak perlu cuma Kyle Dillon dan sekitarnya, entah Raflika, entah Saidah, Saadah, Lailatul Saadah kah. Oke. A, Kak Iksan dapat A. Oke. A. Oke. A. Oke. Yang lain teman-teman? C. Oke, dua jauh. Oke. A dan C kayaknya C. Oke. Oke. Kita sesuai anu ya, misalnya A dan C. Oke, teman-teman. Oke. Yang yang B salah. Yang A mulai mengajar Agustus 2018. Agustus 2018 ini oke, sangat pas. Yang A pas. Kemudian C, sudah tertutup peluang. Tertutup peluang. Mendapatkan program reward MGTS. Apakah peluangnya tertutup? Kita cek. Tutor yang Nah, ini sebenarnya itu iya tertutup, tapi kan ini masih ada 2 kesempatan, 2 bulan kesempatan teman-teman. Nah, yang C ini masih punya 2 bulan kesempatan. Entah dia nanti dapat tutorialnya bisa mungkin dapat berapa ratus kan bisa. Yang penting 5 besar kan. Nah, tadi ya meskipun sama yang soal sebelumnya kan ya kemungkinan paling besar ya yang tertutup, yang nggak bisa lolos ya. Tapi kan kalau ini kan antara A dan C. Kalau ini ya belum pasti ya, meskipun ya kecil sih karena apa? Masih ada 2 bulan yang kosong teman-teman. Jadi kalau sesuai data, yang tepat adalah yang ini Agustus 2018 teman-teman. Yang tepat ya, benar-benar tepat. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya. Eh, Dalikal kitabu ya, tidak ada keraguan di dalamnya ya. Masih ada kesempatan ya, masih tidak ada keraguan di dalamnya tepat ya. Jadi misalnya ada 2 kemungkinan cek yang nggak ada celah, berarti benarnya itu nggak ada celah untuk salah. Kalau yang C masih ada celahnya yang salah. Gitu ya teman-teman ya. Itulah ada 2 atau 3 jawaban yang benar tapi ya mendekati benar. Tapi ya kan kita mencari jawaban yang beda sama TKP PNS ya. Kalau mau mendekati benar kan poinnya masih 4 masih oke lah. Tapi kalau ini kan benar 5 salah 0 gitu ya. Kalau TKP benar banget 5 mendekati benar 4 itu masih lumayan kalau TKP. Oke, kita lanjut ke bab yang berbeda. Nah,
Ini ya, pertanyaan ya, bukan pernyataan. Pertanyaan. Pernyataan apa? Oh, ini pernyataan, sorry. Hmm, pernyataan. Oke. Pernyataan. On. Oke. Oke, silakan. Pernyataan. Delta Kak Iksan, oke. Oke, baru satu teman-teman. Silakan yang lain. D, oke. Ada yang D, langsung D. Jawab, aduh cari yang D, kemudian nyari jawabannya. Oke, selesai. Oke. Provinsi penghasil kaya terbesar Sumatera Selatan adalah Sumatera Selatan yang menghasilkan sekian atau 27%. Di sini adalah lebih dari 25%. Oke ya, sesuai ya. Oke, jawabannya yang delta. Sip. Oke, pernyataan yang salah. Oke, fokus. Fokus teman-teman. C, Kak Iksan C. Oke, yang lain. Oke, oke, C juga. Jumlah produksi Riau dan Jambi menyaingi jumlah Sumatera Selatan. Riau, Jambi, Riau dan Jambi menyaingi Sumatera Selatan. Oke. Riau dan Jambi 300. Oke ya, kurang dari anu ya. Kurang dari ini kan 900, ini cuma 600-an, tadi salah ya. Oke, sip, betul. Ini minus, masih minus, minus. Oke, ya. Pernyataan yang tepat lagi. Pernyataan yang tepat. Oke, oke. Pernyataan yang tepat. Tabel. Di tabel, jadi fokus ke tabelnya, teman-teman. Oke, belum ada jawaban. C, oke. Oh, C mulai. Ya, yang tepat. Jumlah produksi Riau dan Jambi melebihi Sumatera Utara. Ini tadi 600. Ini 400.000. Ini tadi 600 ya. Oke, sip. Betul sekali, teman-teman. Harus gitu. Ini memang harus. Oke. Nah, itu 2, 3, 4. Itu 2, 3. Oke, ini agak kurang. Nah, berdasarkan di atas pernyataan yang Kak, tepat. Ya, sorry. sebelum slide sebelumnya dong, Sebelumnya juga. Oh, yang E juga kecil kayaknya tuh. oh, Slide. Bengkulu.
Nah, oke. Kenapa yang enggak Bengkulu menyukai penyebab terendah di Indonesia? Indonesia ada berapa provinsi, Kak? Ini kan cuma 10 besar. Nah, kalau Oh ada ya, ya, oke 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 oke. ya, Oke, oke. aman. Sebenarnya sebenarnya data ini benar sih, tapi kan kadang kita kembali sesuai dengan logika ya, itu kan. Kalau ada dua jawaban, mana yang paling yaitu mana yang based on data banget? Kalau Bengkulu, kalau Bengkulu kan ya di sini rendah, tapi kan Indonesia masih ada 28 provinsi lain. Yang pasti ada yang punya karat juga meskipun nggak sebesar segitu ya. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau based on data banget, yang C. Sorry, tadi saya ada yang kelewat. Tapi untuk yang ada nilai kebenarannya, kita harus yaitu di Indonesia, oh Indonesia kan nggak cuma 10 provinsi, mungkin ada lebih dari 10 provinsi ya, seperti itu. Oke ya. Nah, itulah jebakan Batman ya. Oke, silakan. Pernyataan di atas yang tepat yakni yang tepat. Hmm. Oke. Semua. Juga belum tentu. Semua belum tentu. Hmm. Oke. Oke. Delta. Oke. Lowongan CPNS di pemerintah daerah sebanyak 114 daerah. Oke, di daerah. Oke, ini ya cocok ya. Ada lain yang cocok juga? Oke ya, sepakat semuanya Delta. Oke, teman-teman. Siap. Oke. Oke, Delta. Oke, selanjutnya dengan data yang sama, pertanyaan yang beda. Yaitu, dan itu kalau membaca ya inilah membaca data semoga nanti ya pas kondisi prima ya teman-teman ya karena masalah itu ya itu baca data kadang bukan yang nggak bisa tapi emang karena ya fokusnya sudah sangat berkurang. Oke. Hmm. Oke, ada yang udah menjawab. B, C, 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 B, ralat. B, kecuali ya. Nih lihat teman-teman, yang salah kecuali alias yang jika P mendapat dikali negatif Q menjadi positif ya. Alias yang benar. Hati-hati. Nah, ini mulai mulai. Lawan Kementerian Kesehatan lebih dari 21.000. 2,1 ribu di kesehatan. Nah, ini ya 2,2 ya. Oke. BB. Oke, sip teman-teman. Hati-hati ya. Yang salah kecuali alias yang positif alias yang benar, yang tepat atau yang benar. Oke. Oke, terakhir. Oke, pas ya. Oke, simpulan yang dapat kita peroleh dari data di atas adalah simpulan. Hmm, hmm.
Oke, simpulannya ada yang C, Kak Iksan. C juga Kak Nisa, Kak Joseph, Marihot. C juga. Hmm. Hmm. Oke, C, C, C. Oke. Lawan PNS agama adalah yang tertinggi. Oke, sangat jelas ya. Oke, sip. Tertinggi yang Charlie. Pak Oke. Bangun, tapi itu Hmm. kan ada yang daerah lebih banyak, Pak. Nggak kehitung gitu ya. Hmm. Tadi niatnya mau jawab C sih, tapi kan kalau di pusat Kementerian Agama, tapi kan di daerah CPNS juga Hmm. banyak bukannya. Oke. Berdasarkan kita dari data, nah data, oh mungkin ini ya kurang pas ya. Ini data ini Kurang sebenarnya nih, pas gitu kalimatnya. eh, harusnya ini merujuk pada data ini, data apa namanya? Data graf ini apa ya? Diagram ya, diagram. Harusnya ada keterangan tambahan data diagram. Jadi tidak ke sini lagi tapi ke sini. Sorry, ini kan yang kurang pas. Hmm. Oke. Data terus dari data diagram. Harusnya itu diagramnya. Tadi harusnya kata daerah. Yang D ralat katanya harusnya daerah. Daerah. Oh ya, yang ini daerah ya. Oke, sorry. Ini harusnya daerah ya, bukan pusat. Oke. Oke, oke, oke. Sip. Ya, oke. Teman-teman ada pertanyaan mumpung masih 5 menit. Ini gimana? Mungkin bisa share-share karena ini hari terakhir sebelum besok kita TO. Pak Bangun mau tanya, besok mekanisme TO-nya itu seperti gimana, Pak? Kita ngerjain sendiri gitu atau bagaimana, Pak? Ya, seperti biasa ya kayak teman-teman ngerjain sendiri nanti udah di setting waktu. Oh, Jadi iya. silakan nanti meluangkan waktu ya. Oh, ya. Nanti pertama waktu disesuaikan kayak nanti waktu sesuaikan kayak tes TBS. Yang kedua, insya Allah untuk mas soal kita juga sesuaikan dengan kisi-kisi. Kalau misalnya protes susah ya itu susah. Ya emang kayak gitu soalnya. Tapi waktunya sama seperti seperti hari-hari ini ya. Seperti hari-hari ini betul. Oke, oke. Kalau kemarin kan teman-teman ada yang ikut TBS tryout anu ya, yang free ya, itu masih kelasnya sedikit medium. Nah, untuk yang kelas teman-teman khusus eksklusif teman-teman, insya Allah udah standarnya itu udah TBS. Sebagian besar udah standar TBS. Jadi kalau misalnya susah, ya kita bahas. Jadi harus berapa nih Mas untuk skor 150 ya? 150 dibagi 5. 30 bener dari 60. Kan 60 soal ya. Berarti kalau 150 dibagi 5, 30 minimal bener. Ya, betul. 30 yang benar. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Misalnya teman-teman kuat di verbal, maksimalkan di verbal. Tapi jangan ditinggalin yang di hitung-hitungan. Kalau teman-teman latihan hitung-hitungan, ya verbal kalau bisa juga. Seenggaknya ini tuh yang dinilai cuma passing grade aja. Nanti kalau yang penting teman-teman passing grade udah oke, ya udah mock up atau substansi tinggal sesuai dengan diri kalian masing-masing. Udah nggak dihitung TBS-mu berapa enggak. Yang penting kamu lolos TBS, udah kamu tinggal siapin esaimu dan jangan lupa ya kuasai esai. Misalnya saya di esai tertulis pengabdian di sini. Ditanyain kamu dulu pengabdian di mana? Lupa. Aduh bahaya coret. Jadi kuasai esainya teman-teman ya. Esai dan CV-nya itu dikuasai ya teman-teman. Soalnya banyak berdasarkan itu. Kak mau tanya tambahan kelas. Nah ini nanti kita insya Allah mungkin ada kelas intensif drilling soal ya. Nanti mungkin mendekati ujian sih kayaknya ada Kak Isa dan teman-teman. Jadi nanti kita ada kelas 2 hari kalau nggak salah. 2 hari khusus drilling. Nah mungkin terutama yang kecukupan data sama numerik itu nanti yang akan kita, no, karena itu yang mungkin paling banyak. Sedangkan evaluasi dari kemarin rata-rata yang kurang kan emang bagian numerik ya teman-teman. Untuk yang anu. Jadi mungkin kita insya Allah nanti kita ada kelas kelas tambahan untuk drilling-drilling soal insya Allah. Terutama yang kecukupan data karena itu benar-benar kayak
momok ya, biar dikatakan momok. Saya sendiri pun belum pernah mengajarkan kecukupan data karena saya misalnya belum pede, belum bisa menguasai terus-terusan. Kalau yang ini dan lainnya insya Allah bisa, kecuali KD saya belum bisa. Mungkin insya Allah nanti kita akan ada kelasnya. Nanti kita ada kelas khusus ya, nanti akan kita di grup kita akan umumkan ya. Oke. Itu mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan atau ada yang mau dievaluasi silahkan teman-teman. Mau enggak Kak? Kita sangat berterima kasih atas kepercayaan teman-teman. Udah padahal pengumumannya itu belum ada tapi teman-teman udah persiapan. Jadi ya itu apa yang disiapkan nanti gak akan mengkhianati hasil insya Allah. Oke. Jadi masih ada banyak waktu untuk belajar. Gitu ya. Ada waktu untuk belajar. Oke, aritmatika Mas belum mengerjakan. Oke ya, jadi kita tampung ya. KD, aritmatika yang itu ya. Oke. Oke, coba nanti saya sama komunikasi sama Pak Iksan juga, Pak Dedi juga ya, Pak Dedi juga. Oke. Mm-mm. Oke. Oh iya tadi ada oke maksimal skor 300 paling tidak 50% ya karena reguler terakhir kita pastinya reguler ya itu 120 tapi kan kemarin soalnya susah. Tapi apakah kemungkinan nanti naik sedikit dengan tipe soal yang sama yang penting kita siap-siap aja teman-teman. Insya Allah bisa lah dapat minimum passing grade itu. Kalau Amin. kalau targetnya beda di bawahnya dikit sama reguler. Jadi kita reguler paling tinggi ya, kita seenggaknya bisa passing grade reguler. Mm. Afirmasi lebih rendah lagi. Eh, Apakah mungkin ada kelas dasar numerik khusus sosial? Mungkin bisa aja Kak Diko, Kak Saridi. Mm. Ya, mungkin bisa nanti kita coba album minatnya ya. Nanti kita kalkulasikan kan masih ada waktu ya teman-teman. Nanti teman-teman kita coba kalkulasikan juga kita diskusikan sama tim Kuma dan AA Academy juga ya. Nanti untuk kelas tambahannya kan di sini teman-teman ada yang mempunyai kemampuan verbal yang luar biasa, ada yang mempunyai kemampuan hitung-hitung yang luar biasa, ada yang mungkin ada kekurangan satu dua. Oke. Coba nanti kita coba kalkulasikan teman-teman. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Karena ini kelas terakhir ya. Nanti bisa banget ya. Ini santai aja. Harusnya hari ini tuh Kak Wahid karena Kak Wahid ya sedang akreditasi. Saya izin menggantikan. TO-nya yang jam berapa? Mungkin Mas, ya ya Kak Marihat, Kak Joseph silakan. mohon maaf Mas, Bapak. Biasanya kalau untuk pengerjaan ini TBS sendiri berapa kuota data yang diperlukan Mas? Soalnya ini kan saya baru pertama kali ikut toh Mas. Jadi Ya, biar saya antisipasi ancang-ancang ya. Mas, saya siapkan. Kalau merunut pada buku panduan itu katanya sih ya nggak lebih dari 1 giga. Tapi kan kita nggak tahu ya. Tapi kalau buku panduan, exam browsernya TBS itu termasuk rendah sih teman-teman. Jadi mohon maaf yang mungkin laptopnya agak bermasalah dikit itu nggak masalah. Biasanya nggak ada masalah banget banget. Tapi seenggaknya ya kalau bisa laptopnya normal dan kalau bisa ya diusahakan banget itu ada baterainya alias itu kalau mati listrik nggak ada masalah diusahakan ya teman-teman. Kita nggak tahu kan masalah PLN sekarang gimana kan. Tahu-tahu mati listrik kan nggak masalah itu ya. Bisa mungkin itu baterainya itu kuat kuat untuk ujian. TO-nya jam berapa? Besok kita kan enggak. Besok kan TO-nya itu enggak mesti ya. Mesti TO kita buka mulai jam sekian, kemudian sampai jam berapa gitu. Oke, ya, itu amannya 5 giga ya Kak untuk hotspot tethering ya. Hotspot tethering ya karena kan nanti kan kita bawa HP juga untuk apa? Untuk komunikasi dengan itu. Komunikasi dengan kayak helpdesk-nya ya. Helpdesk-nya dulu sih via Telegram sih. Nggak tahu apakah ini via WA atau apa. Jadi misalnya oh, punya aku ada masalah tiba-tiba keluar. Nah, itu. Jadi nanti teman-teman diperkenankan ya di sampingnya ada HP tapi bukan bukan untuk kalkulator tapi untuk helpdesk ya. Helpdesk-nya via Telegram. Jadi teman-teman bisa kalau belum punya Telegram bisa ya bisa download Telegram dulu. Ada helpdesk-nya ya untuk pertama kali helpdesk via Telegram. Gitu. Oke, Oke, ada yang untuk TO-nya tadi ya, nanti kita akan umumkan ya. Dan kita pasti akan berikan akses kok untuk teman-teman. Untuk teman-teman di sini akan kita beri akses, Oh tapi ya ya, nggak lama banget juga. satu. Oke,
Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Oh ya Kita Mas, sesi bebas ya. Saya saya record, saya terakhir Mas.